52. Ketemu Panji? Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 52, maka rupa masalah ini seperti mayit di bawah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawah. Maka rupa masalah ini seperti mayit meninggalkan nenek dan seorang saudara lelaki yang seibu sebapak dan seorang lelaki yang sebapak dan saudara perempuan yang sebapak. Maka asal masalah dalamnya daripada 3 satu akan nenek, karena ia mengambil salah satu 2 akan saudara yang seibu sebapak, karena ia asabah bagi, maka gugurlah saudara yang sebapak. Dan jikalau ada saudara yang seibu sebapak itu perempuan 2. Jadi di sini bahasa Minang kamu nenek itu kemungkinan bapak, kakek, ya. Jadi di sini ada suatu masalah seperti mayit meninggalkan kakek dan seorang saudara lelaki yang seibu sebapak dan seorang saudara lelaki yang sebapak. Ada saudara seibu sebapak, ada saudara yang sebapak, ada saudara yang seibu tapi tidak sebapak. Jadi ini mayit meninggalkan kakek dan saudara lelaki yang seibu sebapak. Jadi saudara kandung yang seibu sebapak dan saudara lelaki yang sebapak dan saudara perempuan yang sebapak. Maka masalah dalamnya daripada 3 satu akan nenek daripada kakek. Ya, maksudnya bagaimana? Seorang meninggal dunia, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri, ya. Ketika dia meninggal dunia, hartanya ibunya udah nggak ada kakeknya. Maka jatuh di sini dikatakan 3 dan 1. Bagaimana ada harta peninggalan tersebut, dia mempunyai saudara seibu sebapak. Ribet emang nih kalau masalah patar putar, ya bisa ya. Ribet. Meninggalkan saudara lelaki yang meninggalkan saudara lelaki yang seibu sebapak dan saudara lelaki yang sebapak dan saudara perempuan yang sebapak. Jadi dia punya saudara ada 3. Saudara kandung seibu sebapak 1, saudara kandung yang sebapak 2. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka asal masalah ini dalamnya daripada 3 satu, ya. Mana tuh dikatakan akan nenek, ya. Dasar daripada nenek itu bahasa Padang biasa tuh kakek. Karena ia mengambil salah satu 2 akan saudara yang seibu sebapak, karena dia asabah daripada sisa, maka gugurlah saudara yang sebapak. Dan jikalau ia ada saudara yang seibu sebapak itu perempuan 2, maka dalamnya ada bicara, maka ada seorang 2 niscaya diambillah, ya, dan diambilnya lah serta perolehan dengan dengan muafakah. Maksudnya bagaimana? Harta peninggalan daripada seibu sebapak, ya. Kemudian ini seseorang meninggal dunia, enggak punya istrinya, enggak ada istrinya, masih bujangan, ya. Dia ada warisan daripada orang tuanya udah meninggal dunia, ya.
dia mempunyai saudara lelaki satu yang seibu sebapak. Nah, nggak tahu dia punya bapaknya, ada pos duanya lagi, mempunyai 2 anak. Ya, ya kalau pos 1 bini tua, pos 2 bini muda. Mempunyai 2 orang anak lelaki dan perempuan, berarti saudara sebapak. Ketika dia meninggal dunia, yang mendapatkan di sini adalah saudara yang seibu sebapak. Yang sebapak enggak kebagian. Enggak kebagian. Pos baru kebagian itu. Makanya kalau kagak mau ribet udah punya pos 1. Jadi begitu. Ya. Nah, maka diambillah serta perolehan dengan muasafah, yaitu datang kepada nisfu, ya, separuh, dan jikalau ada lebih daripada seorang, niscaya diambillah serta yang tersebut itu datang kepada salah satu. Sekiranya dia mempunyai 2 orang tadi dikatakan, kalau tadi dikatakan 1 saudara sekandung, cuma 1 seibu sebapak. Nah, ini masalahnya dia punya saudara kandung seibu sebapak 2. Bagaimana? Ya kan? Nah, kalau menurut keterangan di sini, seorang lelaki meninggalkan saudara, maka yang perempuan termasuk nisbah daripada separuhnya daripada harta saudaranya. Jadi seperti hitungan perbandingan di dalam waris laki 1, perempuan 1. Tapi kadang zaman sekarang lain cerita, ya kan, bagi rata begitu. Coba Marino, ya. Kenyataan ini, ya, realitanya begitu, ya. Jadi kalau untuk urusan masalah harta pada berbuat, tapi kalau ditinggalin utang pora-pora, orang-orang yang tahu. Ya, jangankan begitu. Ketika orang tua kita meninggal, anak-anak dikumpulkan, ya anak-anak ayo kita kotokan, kita sholat orang tua ketika orang tua sakit. Ya, alasannya banyak. Yang repot lah, kita sendiri banyak utang untuk masalah sholat, begitu. Tapi kalau untuk masalah pembagian harta warisan, paling dulu anaknya. Biasanya begitu. Ya. Tuh. Jadi di situ. Ya, jadi kalau memang kita punya adik perempuan, dibagi setengah, jangan nyiri. Kita punya peninggalan orang tua, yang laki di bagiannya 1, perempuan di bagiannya 2, jangan protes, ini aturan hukum. Ya, tapi alangkah bijaknya sekiranya kita dibagi 1, adik kita dibagi setengah, ya kita tambahin. Ya, walaupun nggak seimbang benar, tapi minimal ada tambahan untuk menyenangkan hati saudara kita. Ini yang lebih bijaksana. Tapi sekiranya, makanya pentingnya kita daripada wasiat itu ketika kita masih hidup, ya, alangkah bagusnya kita selain daripada ucapan secara lisan, ini secara tertulis, baik laki-laki maupun perempuan, kita udah jelaskan bagian masing-masing. Jangan sampai di kemudian hari terjadi keributan urusan masalah nikah di dunia, kita masih menjadi beban di akhirat nanti. Ya. Tuh. Dan 2 orang saudara perempuan yang seibu sebapak, dan seorang saudara lelaki yang sebapak, niscaya adalah asal masalah dalamnya daripada 6. Ya, 6 salasun harta akan nenek, dan baginya akan saudara perempuan yang 2 orang itu salah. Jadi dia mempunyai 2 orang perempuan saudara seibu sebapak, ya, maka tetap di sini bagian dari dosa. Maka gugurlah saudara yang sebapak tadi
Jadi kalau yang sebapa nggak dapat bagian, ya, yang saudara sebapa nggak dapat bagian. Tapi yang diutamakan daripada yang seibu sebapa, ya. Dan seorang saudara perempuan yang sebapa niscaya adalah asal masalah di dalamnya daripada 5 akan nenek, daripada 5 itu 2, ya, anak tinggal daripada 5 itu 3 berbagi akan 2 orang saudara perempuan. Maksudnya bagaimana? Dan itu, ya, ada meninggalkan 1 orang laki-laki, 2 orang saudara perempuan, dan 2 orang daripada saudara yang sebapa. Di sini akan 2 orang saudara perempuan yang sebapa, yang seibu sebapa itu, yaitu kurang daripada salasun, maka disimpankan perolehan keduanya itu atas 3 yang kurang daripada salasan itu. Dan tiadalah daripada salasan sesuatu, ya, sesuatu si cucu, ya, jua pun dan terkadang lebih daripada nisfu sesuatu daripada harta itu. Maksudnya bagaimana? Ya, tadi daripada yang 2 saudara perempuan seibu sebapa, 1 saudara seibu sebapa laki-laki, dan 2 daripada saudara yang sebapa. Memang ini masalah paroid, sono lagi. Paham Pak RW? Cuma anggota aja dah. Karena hitungannya per-peran ini, 3 sepertiga, setengah, 8 seperenam gitu. Maka rupa masalah ini seperti mayit meninggalkan nenek, meninggalkan kakek, dan seorang saudara perempuan yang seibu sebapa. Sekiranya mayit meninggalkan kakek, ya, ini itu kakek, orang tuanya udah nggak ada, dua-duanya meninggalkan saudara kandung yang seibu sebapa, yaitu saudara perempuan, dan 4 orang saudara perempuan yang sebapa. Maka asal masalah di dalamnya 6. Mana 6? 1 tadi itu nenek kakek, yang kedua saudara kandung seibu sebapa perempuan, dan yang 2, yang 4 yaitu saudara sebapa, ya kan? Jadi 6 nenek saudara kandung seibu sebapa, dan 4 lagi saudara sebapa. Itu baru 2 pos. Bagaimana kalau posnya 3, 4? Ribetan lagi, ya, gitu. Maka masalah di dalamnya itu 6. 2 akan nenek karena ia mengambil salah sani, dan 3 akan saudara perempuan yang seibu sebapa karena ia mengambil kemudian daripada nenek itu sampai kepada nisfu, maka tinggal 1 akan segala saudara yang sebapa atas 4 orang, maka didorabkan 4 kepada 6, niscaya jadilah sah masalah itu daripada 24. Wallahu a'lam. Maksudnya bagaimana? Ini nenek masih mendapat bagian pada 6 nisfu itu, ya, ya, mana saudara itu atas 4 orang. Yang pertama tadi karena masalah mengambil salah satu, dan 3 akan saudara yang perempuan seibu sebapa karena ia mengambil kemudian daripada nenek sampai kepada nisfu, sampai kepada sisanya, ya. Jadi tadi seperti tadi, kalau memang hartanya saudaranya dia meninggal, walaupun yang meninggal itu meninggalkan saudara perempuan atau laki-laki,
maka yang dapat adalah kakeknya dan dia. Tapi bagiannya lebih besar dia daripada kakeknya. Bagaimana yang 4 tuh? Ya, darabkan kepada 4 6 niscaya jadilah ya sah masalah itu daripada 24 ya. Jadi sekiranya dibagi masih ada sisa dibagi dan ada di daerah sini begitu, yang seibu sebapak dibagi, kemudian saudara yang sebapak dibagi ya, biasanya menggadang habis ya. Soal bertanya, ia seorang, adakah beroleh bagian yang muqaddar bagi saudara perempuan tatkala ia berhimpun dengan nenek? Ya, neneknya atau tiada? Jawab bahwa tiada, ia beroleh bagian yang muqaddar tatkala ia berhimpun dengan dia dengan sebab dapat disimpankan bagian 2 orang saudara perempuan atas kurang daripada salasani yang telah tersebut itu, melainkan pada masalah ya akad ria, maka itu beroleh bagian yang muqaddar dia tatkala berhimpun dengan dia. Maksudnya bagaimana? Saudara seibu sebapak, saudaranya meninggal, ada saudaranya kumpul sama neneknya, neneknya udah dapat minta bagian lagi, nggak bisa ya, tetap bagiannya walaupun dia berkumpul kepada nenek ya, kalau nenek tetap bagiannya tadi ya, kembali lagi kepada sekiranya yang seibu sebapak itu. Maka rupa masalah qadarah itu seperti mayit meninggalkan suami dan ibu dan nenek atau kakek ya, dan seorang saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak, maka asal masalah dalamnya daripada 6 mana tadi itu ya, mayit meninggalkan suami dan ibu dan nenek dan seorang saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak itu. Maka masa asal masalah ini bahwa adalah bagi suami itu nisfu bagiannya separuh, dan jadi nggak punya anak, baik nggak punya anak ya, dan bagi ibu itu salasani 1/3 dan bagi nenek itu sudus 1/4 dan 3 saudara perempuan itu nisfu ya, dan daripada saudara perempuan itu nisfu separuhnya ya. Jadi itu suaminya dapat, saudara perempuannya dapat, ibunya dapat gitu ya. Bagaimana tuh ya, ini apabila seseorang meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, lakinya dapat, saudaranya dapat. Tapi keadaan sekarang lain di kita, ya kan? Jadi cari dulu tuh, ini bagi yang nggak punya anak. Tapi kalau yang punya anak jatuhnya kemana? Ke anak, gitu. Ini cerita lagi nggak punya anak. Nah, ya kalau kemarin kan anaknya ada, laki sekian, perempuan sekian. Ini lagi cerita diriwayatkan dalam arti kan nggak punya anak, ya nggak punya anak. Ada saudaranya yang seibu sebapak dan sebapak. Jadi bagaimana tadi tuh? Ya kalau di kita lain, ketika meninggal dunia, suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, maka harta semua kembali kepada saudaranya. Biasanya begitu, ya kan? Ya, terutama ini banyak kejadian di daerah-daerah kita begitu. Ketika dia meninggal dunia, suaminya, ya istrinya ada, nggak punya anak, biasanya suruh keluar. Biasanya, padahal nih, ya sang istri udah banyak berbuat kebajikan kepada almarhum, maka di sini di dalam ilmu faraid tetap ada bagiannya. Begitu juga ketika suami istri meninggal dunia, seorang laki-laki nggak punya keturunan, maka tetap ada bagiannya.
Kenapa? Apabila udah berbicara masalah waris, yang timbul bukan masalah hukum keadilan, tapi masalah nafsu. Umumnya begitu, ya. Yang udah ada pengen banyakan, yang ujung-ujungnya yang terlalu sabar ngalah kehabisan. Biasanya gitu, ya. Iya. Tapi biasanya malah sukses. Iya. Tapi biasanya yang dikatakan warisan itu panas apabila dia berbuat zalim sampai lagi tidak mengeluarkan zakat. Ya siap-siap habis nggak keluarga. Yang ada malah bukan manfaat tapi mudorot buat dirinya dan keluarganya. Itu. Ya. Karena kenapa? Udah termasuk kategori zalim, zalim terhadap saudaranya, zalim terhadap ya sesama, ya termasuk melanggar daripada amanah, jadi berat, ya. Makanya banyakkan orang masalah waris, banyakkan pada serakah timbulnya menurut perkiraan habis 10 tahun, boro-boro 10 tahun, nggak sampai 2 tahun juga habis. Banyakkan begitu, karena apa? Keberkahan yang nggak ada, ya. Itu, ya. Insya Allah kalau kita lillahi ta'ala dibagi seberapapun, ya, dibagi, jangan nyari lebihan, karena termasuk yang zalim. Ya udah kita nerima, insya Allah menjadi keberkahan buat kita dan anak cucu kita. Ya, ini banyak kejadian, nggak di mana-mana kejadiannya begitu. Karena dia merasa lebih tua, bagiannya lebih banyak. Ya, ujung-ujungnya habisnya lebih dulu daripada yang belakangan. Dan kata masalah, ya, ia kerukan kata segala sahabat dalamnya, inilah katanya perbagian nenek dan suami. Wallahu a'lam. Tadi itu istri meninggal dunia, ada suaminya, ada kakeknya, neneknya, ada saudaranya. Dalam arti suami tetap ada bagian, ya. Faedah ini suatu faedah pada menyatakan segala yang mencegahkan daripada mempusakai, sehingga yang mencegahkan daripada mempusakai dalam arti ketika orang meninggal dunia ada pusakanya, bukan dalam arti berbentuk keris, tapi peninggalan warisan, ya. Apa? Bermula dua perkara itu, ya, berwaris keduanya, dan jika bersalahan jalan keduanya sekalipun seperti, ya, Yahudi dan Nasrani atau Nasara atau Nasrani. Apabila tidak kita mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh ulama, berdasarkan ilmu faraid dikategorikan termasuk, ya, kita mengikuti daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umpamanya, maka, ya, yang berurai itu waris, ya, maka berwaris itu waris keduanya dan tiada berwaris waris kafir harbi dengan yang lain. Maksudnya mana? Sebagainya padahal tiada ketahui salah seorang yang terdahulu mati daripada keduanya. Kalau kafir harbi nggak ada sejarah yang berwaris, ya kan? Keduanya itu Yahudi dan Nasrani, nggak ada hitung-hitungan seperti ini. Cuma di dalam Islam lebih teliti lagi, lebih apik lagi, ya. Ya, karena kalau di Yahudi dan Nasrani berdasarkan bagaimana orang tuanya, ya, nggak ada hitung-hitungan. Kita jangan sampai semacam itu, kita agama kita Islam, tapi kita aturan kita nggak pakai, tapi ada solusi. Bagaimana ketika kita masih ada, kita, ya, berwasiat, ya, dalam arti berwasiat kita hibah, ya. Insya Allah ini jalan yang terbaik. Jangan sampai di kemudian hari kita udah nggak ada,
harta jadi perebutan yang membuat mudarat yang di alam kubur termasuk kita. Ini yang masalah. Karena urusan dunia kita belum selesai, maka tetap harus dipertanggungjawabkan. Tadi dikatakan demikian lagi tiada mengurainya orang yang murtad dan ya tidak mewarisi orang yang murtad dan tiada waris akan dia pun seperti hukum orang yang orang yang zindik, yaitu orang yang tiada agama dengan sesuatu jua pun. Kita punya keluarga salah satunya keluar daripada Islam, maka di sini terputus daripada waris. Tuh, enggak dapat. Kita punya saudara, umpama 1 atau 2 orang keluar daripada agama Islam, maka terputus waris. Yang berhak mendapatkan waris cuma 4. Gitu. Tuh, ini hukum aturan Islam. Kan warisnya ya, selaku kita punya orang tua, kita punya saudara 1 keluar daripada Islam, punya anak perempuan, ya kan? Punya anak perempuan yang wajib mewalikan dia, saudara kita laki-laki, perempuan itu, anaknya perempuan, saudara kita yang murtad umpama laki-laki, maka dia tidak berhak mewalikan. Dilihat kembali ke atas jalur daripada jalur laki-laki. Siapa? Ya saudaranya yang keluar daripada Islam, mau adiknya kan atau kakaknya kan. Itu ya. Di sini jelas kalau murtad ya atau zindik. Zindik itu orang yang tidak punya agama. Kalau di sini dikatakan apa? Ateis. Jadi di sini enggak ada ngakunya Islam, ngakunya doang, ya kan? Tapi dia enggak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya ini kan enggak beragama, ngaku doang, tapi secara pelaksanaan ya tidak menjaminkan sebagai seorang Islam. Jadi, maka di sini pun tidak mendapatkan warisan. Dalam arti dia nggak percaya sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di KTP-nya umpama namanya Islam. Kalau sekarang kan di KTP harus wajib agama, kan gitu. Ya. Di sini soal jika bertanya seorang apa hukum apabila soal jika bertanya seorang apa hukum apabila ya seorang maka putuslah khobarnya, ya lenyap. Apabila lenyap seorang maka putuslah kabarnya. Adakah harusnya bagi segala harta itu atas waris yang hadir atau tiada? Ini orang punya harta lenyap, nggak ketahuan kemana, bertahun-tahun nggak ada ya kabar beritanya. Ya dikata merantau nggak ada kabar, dikata meninggal nggak ketahuan juga. Ya enggak meninggalkan anak, enggak meninggalkan istri. Kalau meninggalkan anak udah ketahuan, anaknya dapat, ya kan, sama istri. Ini enggak ada. Nah, di sini pertanyaan. Jika seorang bertanya seorang apa hukum apabila lenyap seorang maka putuslah kabarnya, putus kabar beritanya. Adakah harusnya ya bagi segala hartanya itu atas waris yang hadir atau tiada? Hadir dalam arti saudara-saudaranya yang hadir. Jawab apabila putuslah kabarnya niscaya diputuskan hartanya itu hingga berdiri saksi akan menyatakan matinya, atau dihukumkan oleh qadhi akan matinya dengan sebab lalulah umurnya daripada ketika jadinya
datang kepada masa yang jatuh pada zon yang tiadalah ia hidup lebih daripada masa itu. Ketika dia merantau umpama usia 35 tahun atau 40 tahun, 30 tahun kagak pulang-pulang, nggak ada kabar berita, ya kan? Berarti berapa tuh? 70. Nggak ada kabar berita. Apakah memang harus dibagi? Nah, di sini menurut hukum kita berdasarkan tanya saksi dulu. Kalau kata saksi ada kabar di negeri seberang, umpama lagi di Singapura atau umpama di Saudi, oh berarti kita selidikin dulu. Kalau nggak ada kabar, tanya kodi, tanya hakim pengadilan. Kalau kata hakim, nanti dilihat umur ketika dia merantau usia 40. Setelah dia merantau, berapa lama dia merantau? Lebih daripada 30 tahun. Dilihat masa keumuman daripada masa usia manusia. Berapa usia manusia sekarang? Taruh 80 pagi ya? 70 berarti udah meninggal. Berarti kalau 70 udah meninggal kan gitu. Oh, berarti kalau dia merantau 30 tahun, ketika dia merantau usia 40, masa merantau 30 tahun, berarti usia sekarang umurnya udah 70. Tadi kata Pak Haji, umur sekarang rata-rata 70, pukul rata, nyari yang 90 mah udah langka aja. Taruhlah kita anggap 75, masih ada depan, unggulan 5 tahun, nggak ada kabar lagi, baru keputusan boleh dibagi waris. Nah, jangan langsung dibagi, ya ditanya dulu, tanya saksi udah mentok, tanya hakim juga belum berani memutuskan, lihat umur. Kalau memang umur udah melebihi daripada ambang batas keumuman, maka boleh dibagi. Ya, jadi gitu. Jadi kalau memang usianya udah melebihi daripada ambang batas, ya sekarang kita nyari orang yang 75 aja udah susah, ya, sampai lagi yang 85, ya. Karena nanti dikatakan umur umat baginda Rasul makin kemari makin menurun, ya. Ini kenyataan. Kalau dulu-dulu di masa kita, ya, kemungkinan dulu-dulu di era tahun 90. Di era 90, orang-orang yang usia 90 masih banyak, ya, termasuk orang tuanya Bang Raja yang saya ingat Kong Bengkok, itu usia udah 90 lebih, Kong Bengkok, ya, itu kurang lebih hampir 95 Kong Bengkok. Gitu. Ya orang sekarang jangankan 95, kita nyari 80 aja juga susah. Nah, habis ya? Menit lagi ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika kita usia 40, kita harus lihat ke belakang. Maksudnya kenapa? Kita jangan memikirkan dunia, harus kita prioritaskan untuk urusan akhirat. Itu, ya. Walaupun kita udah telat dikit, masih alhamdulillah, ya, gitu. Daripada orang-orang yang enggak ingat sama sekali, ya gitu. Adapun ini adapun, ya. Ini adapun. Besok lagi kita ribet lagi nyanyi. Pagi tahun ada pasbab, adapun wallahu a'lam bishawab. Pas banget kayak boleh diatur. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wafani ya karim, wafani ya rahman, wafani ya rahim, ya rabbi bil mustafa baliak maqasidana, wafir lana wa maqtahiyya wassil karami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karim al-abai wa ummahat. Allahumma ilma bil hayyatika, Allahumma
برحمتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.